Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini saya akan membahas mengenai latihan soal seleksi kemampuan bidang formasi guru SD. Ini adalah video kedua untuk pembahasan soal tes SKB. Maka silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, karena ke depan masih akan saya buat video mengenai persiapan CPNS, khususnya formasi untuk guru SD. Silakan untuk subscribe supaya tidak tertinggal informasinya. Baik, kita lanjutkan. Ini seperti biasa akan saya bacakan soal. Nanti silahkan teman-teman mencoba untuk mengerjakan, bisa dengan men-stop terlebih dahulu sebelum saya buka pembahasannya. Jadi untuk bisa mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman semuanya, bisa dengan latihan seperti tadi. Untuk yang pertama, minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satu contoh minat siswa yang berkaitan dengan pembelajaran IPS adalah A. Nama-nama keluarga, B. Penampilan diri, C. Nama-nama teman, D. Ikatan kekerabatan, E. Jenis pekerjaan orang tua. Baik, saya buka pembahasan. Menurut Harlock, minat siswa antara lain terdiri dari minat terhadap tubuh, terhadap kesehatan, terhadap sekolah, terhadap pekerjaan di masa depan, terhadap status dan simbol, terhadap penampilan, dan terhadap masalah sosial. Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satu contoh minat siswa yang berkaitan dengan pembelajaran IPS adalah jenis pekerjaan orang tua. Jadi, melalui pembelajaran IPS, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap jenis pekerjaan orang tua. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, seorang guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka, kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenal lingkungan yang baru, B. Mengenal pentingnya tata tertib di masyarakat, C. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat, D. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah, E. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Pembahasan. Pada proses pembelajaran, kompetensi awal merupakan penguasaan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi atau topik atau kompetensi tertentu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menghambat penguasaan materi yang akan dipelajari. Dalam proses pembelajaran PKN, khususnya kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Jadi, kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran PKN pada kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat adalah mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. Dengan begitu, jawabannya adalah E. Selanjutnya, dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar perkalian bilangan, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Menggunakan kalkulator, B. Membagi, C. Menjumlah, D. Mengurang, E. Menghitung. Pembahasan.
Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi tertentu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menghambat penguasaan materi yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya kompetensi dasar perkalian bilangan, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan menjumlahkan bilangan. Jadi, dalam proses pembelajaran matematika, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa untuk dapat memahami kompetensi dasar perkalian bilangan adalah kemampuan menjumlahkan bilangan. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, pada pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif, B. Melengkapi kalimat belum selesai, C. Menyusun kalimat sederhana, D. Membaca kalimat sederhana. Pembahasan. Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi tertentu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pada kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal yang perlu dimiliki oleh siswa adalah menyusun kalimat sederhana. Jadi, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa agar dapat menguasai kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana adalah kemampuan menyusun kalimat sederhana. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Amerika, B. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Eropa, D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia, E. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika. Pembahasan. Dalam proses pembelajaran IPS SD pada kompetensi dasar mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga, maka kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki adalah mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya, pemahaman suatu simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering ditemukan pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal A. 6 dikurangi 2 sama dengan titik-titik, B. 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik, C. 9 dikurang 6 sama dengan titik-titik, D. 8 dikurangi titik-titik sama dengan titik-titik, E. 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Pembahasan. Kesulitan belajar matematika sering disebut dengan istilah diskalkulia. Menurut Lerner, dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi beberapa hal, yaitu 1. Gangguan dalam hubungan keruangan, 2. Abnormalitas persepsi visual, 3. Asosiasi visual motor, 4. Perseverasi, 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol, 6. Gangguan penghayatan tubuh, 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, 8. Performance
IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Menurut Lerner dalam Mulyono, terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak yang berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca. Contoh, kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum memahami simbol sama dengan, kurang, dan tambah akan mendapat kesulitan ketika mengerjakan butir soal 8 dikurangi titik-titik sama dengan titik-titik, atau titik-titik tambah 2 sama dengan 8, atau titik-titik dikurangi 3 sama dengan 5, atau 7 ditambah titik-titik sama dengan 10. Jadi, pemahaman suatu simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering ditemukan pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal 8 dikurangi titik-titik sama dengan titik-titik. Selanjutnya, berikut ini karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar matematika yang sering dialami oleh siswa usia SD kecuali A. Adanya gangguan hubungan keruangan, B. Asosiasi visual motor, C. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, D. Gangguan mengenal dan memahami simbol, E. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Pembahasan hampir sama tadi dengan soal sebelumnya. Ada kesulitan belajar matematika menurut Lerner. Jadi, yang bukan termasuk karakteristik kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa usia SD adalah performance IQ lebih tinggi daripada skor verbal IQ. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, perhatikan soal-soal di bawah ini. 75 dikurangi 27 sama dengan 58, 68 ditambah 13 sama dengan 71. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia tingkat SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal A. Penulisan yang kurang jelas, B. Proses penghitungan, C. Memahami simbol, D. Nilai tempat, E. Bahasa dan membaca. Pembahasan hampir sama pembahasan yang tadi pada soal sebelumnya tentang kesulitan belajar matematika menurut Lerner. Berdasarkan soal-soal tersebut dan jawabannya seperti ini, maka jawaban soal di atas menunjukkan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia tingkat SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal nilai tempat. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara, kecuali A. Continuity, B. Suara, C. Kosakata, D. Artikulasi, E. Kelancaran. Pembahasan. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran atau ekspresi bahasa dalam bentuk wicara, membaca, dan menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara, yaitu artikulasi, suara, dan kelancaran. Adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan wicara. Jadi, kesulitan yang dimungkinkan muncul pada tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara adalah suara, artikulasi, kelancaran berbicara, dan continuity.
Kesulitan kosakata bukan termasuk dalam kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf. B. Menangkap makna secara penuh. C. Mengingat kembali kata-kata. D. Membandingkan informasi yang diterima. E. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Pembahasan. Bahasa memiliki 6 komponen, yaitu fonem, morfem, sintaksis, semantik, prosodi, dan pragmatik. Adanya gangguan pada salah satu atau lebih komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lovett dalam Mulyono, ada beberapa penyebab kesulitan belajar bahasa, antara lain 1. Kekurangan kognitif, 2. Kekurangan dalam memori, 3. Kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, 4. Kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, 5. Kekurangan dalam pragmatik atau penggunaan fungsional bahasa. Contoh kekurangan kognitif antara lain yaitu mengklasifikasi kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain, atau menangkap makna secara penuh. Sehingga jawabannya adalah B. Itu tadi adalah 10 soal materi SKB dan pembahasannya. Semoga dapat membantu. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau saran silahkan masukkan dalam kolom komentar. Like video ini jika suka dan unlike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe karena video berikutnya akan saya bahas kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.